Perempuan tuh ada dua macam. Oke. Perempuan biasa dan perempuan luar biasa. Perempuan biasa sangat kesulitan untuk menerima kenyataan itu ketika dia harus mengorbankan sesuatu. Tapi bagi perempuan yang ingin jadi perempuan luar biasa, tengok Bunda Hajar, saksikan pengorbanannya dan ikuti rekonstruksi pengorbanan itu di dalam diri. Membahas tentang pengorbanan, Ustadz. Ya. Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim tadi udah menginspirasi, memberikan teladan untuk umat Islam. Ya. Lantas sekarang kita tahu ada seorang wanita, bagaimana dia mengorbankan perasaannya, mengorbankan dirinya mungkin ya, ditinggalkan suaminya. Lantas itu gimana ceritanya, Ustaz? Iya. Jadi nanti muslimah itu bisa mengambil teladan bagaimana menjadi wanita yang sesungguhnya. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim ya. Beliau ini seorang yang sudah sangat lama mendambakan buah hati. Puluhan tahun beliau menunggu, itu bukan saja kepentingan sebatas seorang bapak ingin punya anak, tapi lebih daripada itu, seorang nabi, seorang dai yang menginginkan memiliki pelanjut daripada estafet dakwah, regenerasi perjuangan dakwahnya. Setelah ditunggu sekian lama, kemudian Bunda Hajar melahirkan anaknya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Ternyata justru ketika rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak dan istrinya ini muncul, Allah Subhanahu wa taala uji. Begitulah kita akan selalu mendapatkan ujian terkait apa yang kita katakan. Mengatakan aku cinta kepada Allah, maka kita akan diuji dengan cinta juga. Maka ujian cinta yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah dia diperintahkan untuk meninggalkan anak istrinya di padang pasir yang selama ini ditunggu, yang sangat dicintai, yang sangat memenuhi isi hatinya. Allah Subhanahu wa taala geser. Allah uji, apakah benar di dalam hatimu itu sepenuhnya berisi cintaku, kan gitu. Kalau iya berisi cintaku, silahkan laksanakan perintahku. Buktikan itu. Buktikan cintamu. Gitu. Akhirnya Ibunda Hajar dan Ismail kecil ditinggal di padang pasir yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran melalui doanya, doa Nabi Ibrahim. Rabbana Rabbi inni, sungguhnya aku askantu min dzurriyyati, meninggalkan anak keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzara', yang tidak ada tanaman dan tumbuhannya sama sekali. Tandus. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liuqimus shalah, wahai Tuhan kami, itu tak lain tujuannya adalah supaya nanti generasi keturunanku ini akan mendirikan sholat. Faj'al af'idatam minan nas, berikanlah makanan itu dari sisi manusia. Warzuqhum minats tsamarat, berikanlah rizki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun. Menarik sekali, ditinggalkan di padang tandus yang namanya Bakkah, atau nanti kita lebih kenal istilahnya Makkah. Yang tak ada tumbuhan-tumbuhannya sama sekali. Itu benar-benar tandus kosong saatnya. Dan doanya Nabi Ibrahim, supaya kau berikan makanan dan juga buah-buahan. Kok dipikir logis nggak masuk akal, tapi itulah. Yang menarik juga adalah di sini ketika Bunda Hajar ditinggal di padang pasir situ, Bunda Hajar bertanya kepada suaminya, maklumlah sebagai seorang istri gitu, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan aku di sini? Kesalahan apa yang ku perbuat? Tolong berikan aku nasihat atau masukan, perbaikilah aku. Kesalahan apa yang ku lakukan sehingga aku perbaiki? Kenapa aku dihukum semacam ini? Nabi Ibrahim juga manusia biasa. Di situ dia menampakkan sisi-sisi kemanusiaannya. Dia balik kanan, berusaha untuk menutup telinganya, menyembunyikan perasaan hatinya. Dia bersandiwara seakan-akan dia seorang laki-laki yang sangat kokoh gitu, walaupun hatinya menangis, walaupun perasaannya pun harus dikorbankan gitu ketika meninggalkan istrinya di padang pasir. Dan disitulah si wanita cerdas Hajar ini bertanya, apakah ini perintah Allah wahai suamiku? Setelah Nabi Ibrahim berbalik dan menganggukkan kepala, ya, ini perintah Allah.
Jadi tadi dipanggil padahal ya, waktu beliau jalan meninggalkan, balik kanan. Tapi berusaha menutup telinga bagaimana beliau tidak mendengarkan. Tapi kita tahu Ustaz, Nabi Ibrahim ini selain dia Nabi Allah, tapi dia juga manusia. Bagaimana dia bisa kuat meninggalkan anak istri, yang bahkan anaknya itu diharap-harapkan, didamba-dambakan, dinantikan kehadirannya. Dan masih merah bahkan. Tapi tetap tinggal Ustaz. Ya, ditinggal. Itulah bagaimana kekuatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menekan perasaan. Dia korbankan perasaan itu untuk mencintai Allah, untuk mentaati Allah. Bunda Hajar juga kalimatnya luar biasa. Begini dia mengatakan, kalau seandainya ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Itu Bunda Hajar yang menyampaikan itu Ustaz. Bunda Hajar menyampaikan itu dengan penuh keyakinan. Lalu dia biarkan suaminya pergi. Nah, disitulah dia mulai kehabisan bekal, air habis, makanan habis, anaknya menangis, susunya dia tidak keluar. Maka Bunda Hajar melakukan yang kita kenal dengan ikhtiar, usaha, naik bukit Sofa, melihat di bukit sebelah seakan-akan ada air. Ketika dikejar ternyata itu Fata Morgana. Begitu terus dilakukan sampai 7 kali. Dari bukit Sofa, bukit Marwah, bukit Sofa, bukit Marwah. Ada yang menarik dari kata Sofa dan Marwah. Oke, apa itu Ustaz? Sofa itu artinya adalah suci, bersih. Jadi ini perlu diambil pelajaran oleh kaum muslimin bahwa ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita berusaha untuk menjemput apa yang Allah janjikan sebagaimana Bunda Hajar, itu harus diiringi dengan bersihnya pikiran kita dari suudzon kepada Allah. Bersihnya lisan kita dari keluhan, umpatan, dan rasa ungkapan tidak terima. Hati juga bersih dari yang namanya keluhan-keluhan, kemudian rasa tidak terima, ketidakterimaan, ketidakridhoan, dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan Bunda Hajar sehingga larinya itu diakhiri di bukit Marwah. Marwah itu artinya kehormatan. Jadi pelajarannya, siapa yang ingin mendapatkan kehormatan, laksanakan semua perintah Allah dengan ringan hati. Jaga lisan dan pikiran jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika tidak mendapatkan air sedikit pun, beliau balik menengok kondisi anaknya, terjadi keajaiban. Di bawah kaki anaknya itu sudah ada air yang terkumpul di situ, yang memancar sedemikian rupa sangat segar. Itu adalah air Zam-Zam yang malaikat Jibril memukulkan tongkatnya ke bawah tanah, ya, kemudian itu memancar air. Dan sekarang itu adalah mata air yang tidak pernah habis diminum manusia. Dari situlah burung-burung berterbangan di atas keduanya. Lalu musafir-musafir yang dari jauh melihat, kok ada burung di sana? Kemungkinan ada air itu. Datangilah air itu, maka mereka melakukan barter. Kami sangat membutuhkan air. Kami minta izin meminta airmu. Sebagai gantinya kami akan berikan makanan dan buah-buahan. Terus begitu sampai akhirnya satu kafilah dagang dari Bani Jurhum meminta izin kepada beliau untuk membuat perkampungan di sekitar situ, ya. Orang zaman dulu kan masih nomaden, ya, artinya yang disebut perkampungan tuh ya belum yang macem-macem lah, artinya tenda-tenda yang mereka hidup di situ karena di situ dia mendapatkan sumber air, sumber kehidupan itu, ya. Dan seiring berjalannya waktu, disitulah kemudian Bani Jurhum yang tinggal di Makkah itulah Nabi Ismail kelak menikah, kemudian melahirkan keturunannya sampai Kinanah, sampai Quraisy, sampai Hashim, sampai Rasulullah SAW, dan terus sampai saat ini kita lihat Makkah menjadi satu negeri yang sangat makmur. Dan kemakmuran Makkah yang sekarang ini tidak bisa dilepaskan daripada ikhtiar pengorbanan yang dilakukan oleh Bunda Hajar waktu itu. Jadi pengorbanan itu yang dilakukan oleh Bunda Hajar bisa kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Betul. Semua kaum muslimin sekarang merasakan manfaat daripada ikhtiar itu, dan semua orang muslim harus terinspirasi. Semua orang muslim menjalankan sunnah daripada beliau. Sa'i kan, kalau haji tidak pakai sa'i gimana? Tidak sah. Perempuan itu ada dua macam. Perempuan biasa dan perempuan luar biasa. Perempuan biasa sangat kesulitan untuk menerima kenyataan itu ketika dia harus mengorbankan sesuatu. Tapi bagi perempuan yang ingin jadi perempuan luar biasa, tengok Bunda Hajar, saksikan pengorbanannya, dan ikuti rekonstruksi pengorbanan itu di dalam diri.